solisnya mana satu lagi? Solisnya. Buat kuis. Satu jam aing ngajedog di dia. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Hari ini sayalah orang yang berbahagia jumpa dengan 3 nur Allah. Ustadzah Nur Hayati, Ustadzah Nur Aini, dan Ustadz Nur Khalis. Alhamdulillah. Hadir Bapak Kepala Desa, jarang-jarang punya pimpinan doyan ngaji, betul? Pantes nggak beliau kalau nyalon lagi? Pantes enggak? Menang lagi enggak? Yakin? Dah impas ya Pak Kepala Desa. Segenap pengurus DKM, Baitul Hikmah, dan pengurus Majlis Taklim, ibu-ibu Jamiyatul Mukminat, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadir juga sahabat Ketua Ranting Nahdlatul Ulama dan Ketua MWC, ibu-ibuku calon-calon surga. Mang kelihatan wajah-wajah calon surga mah bercahaya karena ada lampu. Silahkan ceramah saya simak. Nanti terakhir ada tanya jawab. Yang bisa menjawab pulang duluan. Satu waktu Rasul kedatangan sahbiyah. Sahbiyah itu sahabat perempuan. Kalau laki-laki sahabat. Ada lagi yang nggak punya suami atau suaminya meninggal, namanya saibah. Ada di sini contohnya. Bila ingin berjumpa Nabi, pengen disawer lagi. Di dalam surga minta pertolongan pada Nabi Muhammad sallallahu Muhammad. Allahumma sholli Muhammadin sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin sholli sholli alaihi wasallim. Bila ingin melamar janda, sayangi dulu anaknya, ambil mama. Ada nggak contohnya di sini? Yang mana? Coba tangannya ke atas. Nenek-nenek. Hari ini saya kena prank Kiai Nur Khalis. Tenang Kiai Zabidi di depan yang bening-bening. Nenek-nenek. Mimpi apa gua tadi malam ya? Bu,
Datang ke Rasulullah sahbiyah bernama Asmah binti Khubaisin. Dia bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, saya ini perempuan, suka keluar darah dari kepunyaanku. Darah apa itu ya Rasul?" Kemudian Jibril ngasih tahu Muhammad, ini wahyu dari Allah. Yas'alunaka 'anil mahid. Kurang kompak. Ada yang nyaut Allah cuman 10. Itu pun sebelah kiri kayak orang yang mau ngabisin. Allah. Yas'alunaka 'anil mahid. Lihat intonasinya dong. Kalau berarti jawabannya Allah gitu. Ulang kaji. Yas'alunaka 'anil mahid. Penceramahna bego, jamahana blook. Kemudian Rasul sampaikan pada wanita itu ada 4 jenis darah. Pertama, darah haid. Kedua, darah wiladah. Ketiga, darah nifas. Yang keempat, darah istihadah. Saya ingin bertanya, pernahkah suami ibu ngajarin itu kepada ibu? Jawab yang jujur. Yang mana laki lu, yang mana? Itu yang lagi minum. Ibu yang hadir di majlis taklim karena tanda dan cintanya kepada suami. Sebab bagaimanapun seorang suami tidak mengajarkan agama kepada istrinya, pasti akan ditanya oleh Allah di akhirat. Ini begini ceramah kalau belum makan. Terus. Jadi ibu karena cinta ame suami datang ke majlis taklim, betul Pak? Cuman suaminya harus tahu kalau istri ke majlis taklim, dorong, dukung dong. Mama mau ke majlis taklim, betul Pak? Ini 1 juta buat mama, 500.000 buat beli rujak, yang 200.000 kasihin sama Ustadz Nur Aini, yang 200.000 kasihin ke Ustadzah Nur Hayati, yang 100.000 kasihin Ustadz Nur Khalis. Kali 500 ibu-ibu. Alhamdulillah. Begitu nggak suami ibu? Yang mana suaminya? Itu yang jas biru. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarkan salah di Coba saya tanya yang satu bisa nerusin nggak kira-kira ya? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Terusin. Ya Allah. Bukan mah. Subhan, katanya ngaji Bu. Ini berapa tahun nih ngaji? Masya Allah. You used to be my number one, but now you say but you're over. Terusin. Bu, Rasulullah memberikan resep untuk ibu-ibu ke surganya paling gampang daripada laki-laki. Kita mah laki-laki ini susah ke surga. Ibu-ibu mah cuma 4 perkara masuk surganya. Catat. Pertama, idza shallatul mar'atu khamsaha.
Kalau datang waktu sholat, dia sholat. Dia dengarkan adzan berkumandang, setelahnya dia sholat qobliyah. Kemudian dia sholat zuhur, dia sholat asar, dia sholat maghrib. Tepat pada waktunya, dialah yang masuk surga. Amin. Kenapa ibu disuruh mempercepat sholatnya tepat pada waktunya? Sebab perempuannya punya masalah namanya haid. Kira-kira waktu zuhur jam 12, ibu sholat jam setengah 2, ditunda-tunda. Begitu jam 2 kurang 15 menit keluar haid, belum sholat zuhur. Pintu neraka dibuka buat ibu semuanya. Apa lo diam? Insya Allah ibu-ibu di sini mah masalah sholat mah jangan ditanya, jangan ditanya. Sholat isya jam berapa, Bu? Tanggung sinetron Ikatan Cinta. Lagi seru-serunya si Noni sama si Arya berantem. Sholat isyanya nanti 8:30. Itu pun sholat lagi iklan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Kata anaknya, masih iklan mah. Alhamdulillahirobbil, masih iklan mah. Iya, karena iklannya udah habis mas. Ibu-ibu di sana di Canggareng. Cuman saya tanya, Bu, dari mana asalnya? Dari Cilongok katanya. Pertama, sholat di rumah dapat 27 derajat. Itulah perempuan. Saya dengan Yai Nur, dengan sahabat-sahabat DKM Masjid Baitul Hikmah, sholat di rumah pahalanya dapat 1. Itu pun yang Fatihahnya lempeng. Kalau Fatihahnya belepotan, ngamdulillahnya robbil ngalamin, dapat berapa tuh? Makanya insya Allah masjid udah bagus kayak begini. Hoi Pak, sholat berjamaah ya Pak ya. Pak ya, Pak ya, Pak ya. Yang kedua, wasomat syahraha. Kemarin kita ibadah puasa. Alhamdulillah hari Minggu silih berganti. Kembali lagi rutinitas kita taklim bersama di Jamiatul Mukminat. Amin. Sekaligus halal bihalal hari ini, insya Allah Jamiatul Mukminat pembukaan pertama se-Indonesia yang paling lambat. Insya Allah. Kalau puasa, masya Allah, emang bener sih. Jangan ditanya kalau ibu-ibu bulan Ramadan, masya Allah, musolah taraweh seminggu. Wah, yang menuhin siapa? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Masya Allah. Sampai-sampai orangnya di rumah, sajadahnya udah di musola. Mana ada bapak-bapak yang sajadahnya di musola dulu? Nggak ada. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Cuman masalahnya begitu sampai musola, sampai masjid, yang dia tanya bukan isya jam berapa, imamnya siapa. Kata ibu yang satu, imamnya Kong Mamat. Gua balik lagi, lama tarawehnya. Mendingan bikin kue buat lebaran. Ngaku bikin kue buat lebaran. 1 bulan dia ibadah kepada Allah, 1 hari lebaran udah bikin dosa lagi. Kita main ke rumah ibu-ibu, itu kue kalengnya Hongguan, isinya rengginang. Kalengnya Hongguan, isinya sanggol. Ibu-ibu di Cangkareng. Yang ketiga nih, yang ketiga, wa hafidhat farjaha, menutup aurat. Sebab perempuan, kata Rasul, an-nisa hayatul zina, perempuan ibarat mutiara, perhiasan. Saya tanya, Bu, perhiasan mahal apa murah? Mahal apa murah? Mesti harus ditutup yang rapi. Jangankan orang lain ngambil, ngelihat aja nggak boleh. Orang perhiasan, betul Bu? Jangan diobral. Sebab ibu man tadi perhiasan harganya mahal, mesti dijaga, mesti dipelihara. Insya, jangan bilang siapa-siapa ya.
Saya punya mantan pacar namanya Krisdayanti. Kok kayak nggak percaya gitu ya? Karena sering buka-bukaan, saya putus. Alhamdulillah, selang tidak lama saya dapat Syahrini, sama tukang buka-bukaan. Saya putus. Terakhir alhamdulillah dapat istri orang Cisantri, wajahnya cantik sekali, solehah, amin. Mohon maaf istri saya bu nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, di rumah aja. Bentar-bentar paket atas nama siapa? Bu Haji, harganya berapa? 120.000, nih bayar. Jam 10 paket atas nama siapa? Istri Pak Haji. Udah dibayar belum? Berapa? 75.000, bayar. Setengah 12 paket lagi aja. Kurang penasaran saya tanya, Pak, paket apaan sih Bang? Seblak Pak, seblak di paket, Masya. Itu bini Ustadz, bagaimana bini RT kira-kira? Ada nggak di sini bini RT? Istrinya RW ada nggak? Mana dia orangnya mana? Bu, perempuan Allah sampaikan dalam Al-Quran, wajala bihinna, wahai perempuan tutuplah auratmu. Imam Malik menafsirkan ayat ini ditutup semua kecuali mata. Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal menafsirkan ditutup semua kecuali mata. Imam Syafi'i menafsirkan silahkan wajah dibuka dan telapak tangan. Maksudnya supaya lita'arrufu, saling mengenal. Oh itu Bu RW ya, itu Bu RT, Ibu kepala desanya hadir nggak nih? Susah dia mau bawa yang mana kali ya, bingung. Bu, Ibu pernah ngelihat perempuan yang ditutup semua kecuali matanya? Biarkan saja, berarti ikut mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i berfatwa perempuan yang ditutup semua itu haknya istrinya Rasulullah, dijaga kemuliaannya. Kalau kita ma inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Yang nerusin tadi siapa? Sini Bu, sini saya. Masya Allah. Terusin lagi ya, yang bisa nerusin ke depan nanti ya. Nyok kita nonton ondel-ondel ke depan semuanya. Bu, pengen 100.000, pengen. Jamaah yang dimuliakan, ketika tadi berbicara aurat, perempuan itu ibarat mutiara. Tapi zaman sekarang jangankan ABG, nenek-nenek pakai legging zaman sekarang. Masya Allah. Nih minggu pagi ini kalau di Cengkareng nih ada jalan namanya Jalan Baru JB, pada senam nenek-nenek, Masya Allah pakai legging. Suaminya di belakang, istrinya di depan. Mending kalau ABG makan montok. Ini nenek-nenek pantatnya kayak babi ngepet. La ilaha. Tutup auratnya ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu ya. Mungkin ibu-ibu di sini udah salehah semua, putrinya tutupin auratnya. Zaman sekarang kan anak ABG pakai rok Hawaii, tahu Hawaii? Satu jenggal ke atas hai, satu jenggal ke atas aduhai, satu jenggal ke atas mas. Ada enggak itu rok Hawaii itu pantas kalau dipakai orang sono, orang barat, orang Eropa, orang Jepang, orang Korea. Kenapa? Ya mereka mah tinggi semampai, rambut ikal, alis kayak bulan sabit, mata lentik, hidung mancung kayak burung kakak tua,
pipinya mengkal kayak tomat, bibir merekah, dagu kayak sarang laba-laba, dada kayak sopa marwah, pinggul kayak gitar Spanyol, kaki kayak bunting padi. Mari kita bayangkan. Lah orang pasar kemis, orang rajek, anak ABG pakai rok Hawaii, betis digaruk ngebul, bekas bisul 7 biji, naik busway kedinginan, utah genjer. Ya. Orang Jepang mah muntahnya putih keju, lu genjer. Bu, ini pesan Allah, jangan sampai teledor. Sebab di Cangkareng ada ibu-ibu ustazah yang pakai jilbabnya cuma pengajian doang. Giliran ke pasar, ke mall dibuka. Kan saya sering ketemu, mohon maaf Kang Ujak lagi ngoboy. Gua bilang siapa lu, bodoh amat. Ibu-ibu di sini mah nggak ada. Alhamdulillah. Bahkan pengajian di mana-mana ibu-ibu jilbabnya punya 14. Betul. Ini yang keberapa, Bu? Udah lunas belum? Alhamdulillah. Masya Allah. Bukan. Ini yang hari Minggu, Senin lain, Selasa lain. Kan dia mah ada grup WA-nya. Ibu-ibu jangan lupa pengajian hari ini seragamnya jilbab macan tutul. Ini jam 2 saya juga ngajar ngaji ibu-ibu Al-Muhajirin Cengkareng, sama. Cuman di sana kan enak, ada AC-nya, begitu masuk langsung wangi. Shoo. Wangi. Nambah itu hikmah, waduh. Asem banget gitu. Sono. Bu. Yang terakhir, perempuan masuk surga wa ata'at jauzaha, taat amesu. Semuanya udah punya suami kan? Suami. Surganya ibu ada di suami. Suami yang mana Ustaz? Yang ahli ibadah, bukan suami yang pulang pagi mabuk lagi. Bukan itu. Suami yang ahli ibadah, amin. Bu, punya suami biarin ganteng juga, yang penting duitnya banyak, keturunannya baik, agamanya kuat. Alhamdulillah. Tuh wajah-wajah ibu mah kan cuman itu yang dicari. Suami cekih nggak jadi masalah, yang penting duitnya banyak. Amin, Bu. Suami mancing 3 hari, yang penting tuh dengerin. Suami jauh dia kerjanya, yang penting ninggalin. Oh, Masya Allah. Dengerin jeritan hati ibu. Kenapa? Iya, semua ibu-ibu mah matanya mata. Allah. Saya ini mohon maaf, kadang-kadang sehari semalam ceramah suka 4 tempat. Kan suka ditransportin. Betul. Betul nggak? Iya. Yang 3 amplop saya kasihin istri, yang 1 gua umpetin dalam kitab. Maksudnya apa? Kan bensin bayar tol kan siapa? Kalau udah masuk ibu dapur, udah selesai, wassalam urusannya. Pagi-pagi istri teriak, "Abe, ada apa Mi? Ini amplop siapa dalam kitab?" Saya jawab, "Nggak tahu." "Kok nggak tahu? Ini buktinya ada." Saya jawab aja, "Amplop sial kali ini." "Kok amplop sial? Udah gua umpetin masih ketahuan juga kan, sial namanya." Itu istri Ustadz, bagaimana istri RW? Ada di sini istri RW. Tahu gua juga jilbabnya hitam. Bu, wa ata'at jauzaha, ibu surganya ada di suami. Tentang apa Ustadz taatnya? Jangan lupa nafkah lahir dan batin. Saya punya teman sekretaris pengadilan Jakarta Barat. Setiap hari kurang lebih 35 perempuan yang minta cerai suami gara-gara kurang ini. Apa ini, Bu? Masya Allah, jempol dibilang duit. Dia tuntut suami karena kurang nafkah. Padahal Masya Allah, yang namanya nafkah banyak sedikit juga habis, yang penting berkah. Amin.
Sudah kita bilang tadi, kalau udah kehidupan berkah, insya Allah cepat ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i Safa Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh Aqabah, tawaf ifadah, ziarah ke Madinah, sholat di Raudah, pulangnya mampir di Jeddah, keliling Laut Merah, beli oleh-oleh sajadah buat ibu-ibu Baitul Hikmah, sisanya buat beli sawah. Alhamdulillah. Yang penting kan berkah. Tadi istri yang menuntut cerai sama suami gara-gara kurang nafkah, Rasul bersumpah, demi Allah 7 lapis langit dan bumi siap akan menggencet nanti di akhirat. Rasain sama lu. Apa lu diam? Ini baru ceramah nih. Tadi mukodimah. Iya, kita menceramah canda harga ya. Terus apa terus? Terus apa terus? Maka taat sama suami, terima apa adanya pemberian suami. Kata suami, ibu, mama, cukup nggak cukup belanja dapur seminggu 10 juta ya mah ya? Ucapkan kalimat alhamdulillah. Kok sampai begitu soraknya? Emang belum pernah? Seminggu 10 juta belum pernah? Lu salah sih. Coba kalau suaminya kiai, alhamdulillah. Wah, kiai mah kalau jadi suami insya Allah berkah, pasti cepat punya anak. Orang tiap hari pakai sarung dia, bentar-bentar gasluk. Alhamdulillah. Apa enggak berkah kalau suaminya ustaz? Saya dulu ketemu pertama dengan Kiai Nur itu 2016 ya lalu. Kurus dulu, kurus, hitam lagi. Sekarang masya Allah udah berkah, amin. Mungkin dulu mikirin pengen punya masjid kayak apa. Sekarang alhamdulillah, bagaimana nggak berkah jadi kiai, jadi ustaz. Kita hitung yuk. Kawinan selamatan 7 bulan, lahiran, gunting rambut, sunatan, bangun rumah, bongkar rumah, kagak ketiban genteng. Berkat lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau halal bihalal, salaman kalau tangannya lembut, itu orangnya suka tahlil. Kenapa? Karena bawa pulang berkat, jadi tangannya lembut. Betul? Percaya nggak? Buktiin kalau nggak percaya, Bu. Beda kalau yang salamannya keras begini, nggak suka ngeriung tuh orangnya. Bener? Masya Allah, Ustaz. Jangankan yang hajatan, yang meninggal aja Ustadz berkah banget, amin. Tiap malam tahlil mulu. Udah 7 harinya Ustadz bilang sama istrinya, Mi udah habis, udah 7 harinya. Kata bini Ustadz, sabar Mi, mudah-mudahan besok ada lagi. Kata suami, ibu, mama, cukup nggak cukup belanja dapur sebulan 30 juta ya mah ya? Ucapkan alhamdulillah. Yang namanya rizki kata orang fluktuatif. Pedagang kadang-kadang laris, kadang-kadang enggak, betul? Petani kadang-kadang enggak panen, mau panen kena banjir, betul? Dunia perustadan sama. Kemarin bulan Safar, sebulan gua sepi order. Siapa yang ngundang ceramah bulan Safar? Tapi kan gua mah pinter, telinga pasang, suara speaker dari masjid. Inna lillahi, yes, gua bilang. 7 hari nggak masak, alhamdulillah. Mati alhamdulillah dulu. Makanya punya suami ustad, amin, Bo. Putri ibu nanti kawinin sama ustad. Udah jangan ditanya ustadnya punya istri apa kagak, kasihin aja udah. Alhamdulillah. Bu, anak jangan banyak-banyak, 5 cukup. Pertama jadi kiai, amin.
atau jadi ustadzah, amin. Kedua jenderal, ketiga dokter, yang keempat tukang sembako, yang kelima tukang urut, beres urusan. Ada tasyakuran, selamatan di rumah, anak kita ustadzah, anak kita kiai, ayo pimpin nak. Kalau kita ada selamatan di rumah, ada tasyakuran, kira-kira ngundang kiai ribet nggak? Ribet nggak? Ribet, apalagi dari Menes segala kiai kan jauh. Udah gitu rokoknya aja yang warna biru, yang EC, paham lo? Mana buktinya? Alhamdulillah. Yang kedua jenderal, ceramah keluar kota, diganggu sama Kapolres Dandim, gua tembak lu, anak gua jenderal. Yang ketiga kalau sakit ada dokter, nggak punya beras ada tukang sembako, sakit badan ada tukang urut, beres urusan. Alhamdulillah. Ini anak dua, satu gengengan, satu cacingan. Mamanya kermian, masak megang pantat, kermian. Bu, yang namanya uang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, betul? Kata suami ibu, mama cukup nggak cukup belanja dapur hari ini 50.000 aja ya mah ya. Ucapkan 50.000, anak 5, satu jajan goceng kali 5, 25.000. Tinggal berapa lagi bu? Beliin beras raskin 8.000 kali 2, 16.000, tinggal 9.000 lagi. Yang 5.000 beliin ceker ayam, yang 2.000 beliin roiko, yang 2.000 beliin daun bawang, yang 1.000 tabungin buat pengajian Jamiatul Mukminah. Jadi nggak tuh masak? Jadi. Alhamdulillah. Begitu anaknya pulang dari sekolah, assalamualaikum bu, waalaikumsalam nak, lapar bu, silakan makan nak. Sama apa makannya bu? Sama ayam nak. Begitu anaknya teriak, bu, ceker. Apa kata ibunya? Nak, nggak mungkin dibilang ayam kalau nggak ada ceker. Pak Prabowo jadi presiden karena punya ceker. Jadi anak-anak ibu kalau pengen jadi presiden, mesti banyakin makan. Hidup ceker. Alhamdulillah. Tapi kan istri model begitu solehanya 1000 atu. Yang ada begitu anaknya teriak, ibu kok ceker? Dia bilang apa? Dasar babalu. Walah wayah gini ngasih gocap cukup apaan? Sementara harga naik semua, betul bu? Beras naik, gula, kopi, susu, apaan? Rumah tangga 25 tahun protes mulu sama suaminya. Dia bilang apa? Gue emang nyesel kawin sama lu Din. Suaminya Udin namanya. Dengerin Din, dulu juga yang deket sama gua Cecep, lu nyeroyong mulu sama gua, mana modal kolor doang. Akhirnya kata Pak Udin kan emosi, mama ngomong apaan sih? Iya papa dapetin mama dulu modal kolor doang. Apa kata Bang Udin? Kolor juga nggak cukup lah kalau nggak ada isinya. Bu, nikmatin yang ada. Apa bahagia manusia karena harta banyak? Belum tentu, betul? Apa manusia karena pangkat jabatannya tinggi bahagia? Belum tentu. Apa dengan kecantikan dia merasa bahagia? Belum tentu, betul? Terkadang manusia nggak ingat dengan purwadaksinya. Nih ibu-ibu di hadapan saya Kiai Nur, waktu umur 17 tahun, ibaratnya bola sepak yang ngerebutin banyak, sini 11 sini 11, masih benih 17 tahun. Ibu-ibu udah umur 25 tahun kayak bola basket yang ngerebutinnya semakin sedikit, sini 6 sini 6 karena udah 25 tahun. Ibu-ibu umurnya 45 tahun 50 tahun kayak bola pingpong. Kata yang satu, buat lu aja, buat lu. Udah 45 tahun.
Ibu-ibu umurnya sudah 65 tahun, 70 tahun, kayak bola golf. Ditaruh tuh bola, dipukul, syuut, bodo amat tuh nenek-nenek mau kemana? Itulah mano. Sekali dia ngomong kain siang. Ingat perwadasi kita. Laki-laki sama. Dulu nih orang tua kita nih, guru-guru kita nih, pengurus TKM Baitul Hikmah, waktu umur 20 tahun, maaf, ibarat anjing packing. Kecil tapi harganya ratusan juta, mahal. Gengsinya tinggi, mau apel nggak punya duit, dompet diganjel pakai koran. Nggak punya kendaraan, minjem motor, ngerental mobil, betul? Umur 60 tahun, 40 tahun, kayak anjing helter, serba ingin menginvestigasi. Hati-hati kalau suami udah umur 40 tahun, go or no. Di situ nilai kedewasaannya. Makanya cang-cang jangan kemana-mana, di rumah aja. Laki-laki umur 65 tahun, 70 tahun, kayak kambing kehujanan. Batuk atas bawah kok. Betul Bu? Itulah mano. Sekali dewung siakai. Insya Allah ibu-ibu di sini begitu suami ngasih 50.000 mengucap kalimat alhamdulillah. Suami berangkat ke tempat kerja, antar ke pagar rumah, cium tangannya. Siti Aisyah selalu mengecup kening Rasulullah, nih di bawah telinga, dikecup tuh bawah telinga suami, nih tangan ban. Ibu tahu Bu? Coba gue contohin. Habis lu nggak ngejawab sih dari tadi. Peluk rapat-rapat suami, bisikin telinganya, sayang mama. Sesampai di tempat kerja, jangan ada dusta di antara kita. Mama selalu menunggu kehadiran Yaya. Ini jasnya sayang. Mudah-mudahan hari ini dapat sewa banyak. Rupanya suaminya tukang ojek, jasnya jas hujan. Apa kita masalah punya suami tukang ojek? Enggak. Yang penting rizkinya halal, duitnya halal, dititipin ke rahim istrinya, menurunkan anak keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Ketimbang suaminya koruptor, dia maling duit rakyat, dititipin ke rahim istrinya, aliran darahnya haram, anak cucunya haram, semuanya haram, pintu neraka menanti buat korup. Na'udzu. Dah. Emang dari dulu juga ibu-ibu yang sedikit keliru cara untuk mendapatkan calon suami. Kata Rasul, pegang 4. 1 jamaliha, gantengnya. Yang kedua maliha, ininya nih, apa Bu? Jempol Bu. Yang ketiga hasabiha, keturunannya. Yang keempat diniha, agamanya. Kenapa agama disimpan nomor 4 oleh Rasulullah? Sebab ganteng itu kan relatif, betul nggak? Kata istrinya Kiai Nurhalis, yang paling ganteng di dunia beliau. Afgan lewat, Aldi Tahir lewat, Raffi Ahmad lewat kemana? Betul? Relatif. Kata saya yang paling cantik istri saya. Model begini lewat semua. Alhamdulillah. Yang kedua, maliha, uang pun relatif. Yang kaya kan orang tua, anaknya belum tentu. Betul. Yang punya kontrakan anaknya apa orang tuanya? Tuh. Kalaupun tidak ketemu harta nggak jadi masalah. Jangan sampai matre. Dengerin. Sebab yang namanya perempuan yang ada di sini nih, duit. Beda dengan laki-laki yang ada di sini, perempuan. Beda. Perasaannya perempuan 8, akalnya 1. Kalau kita laki-laki, akalnya 8, perasaannya 1. Jauh nggak tuh? Jauh nggak?
Makanya perempuan mah makhluk halus, makhluk perasaan bener. Itu perempuan bercanda sama temennya 3 kali lebaran nggak salaman, padahal cuma ngomong gini doang tuh temennya, lu bogel amat segitu doang. 3 kali lebaran nggak salaman. Kenapa? Karena perasaannya perempuan mah berapa tadi? 8. Akalnya tuh di WA sama suaminya, mama papa nggak pulang, langsung mancing ke Lampung sama temen-temen 3 hari ya pak, ini transfer buat jajan selama 3 hari. Iya pak, hati-hati. Mancing 3 hari nggak pulang-pulang, tuh mancing apaan? Mancing apaan 3 hari nggak pulang-pulang? Makanya nih ilmu buat ibu-ibu, nanti kalau suami mancing 3 hari nggak pulang-pulang, dia bawa ikan, lihat mulutnya. Kalau mulutnya sobek, bener dapat mancing. Kalau mulutnya masih rapi, masih bagus, dari mana tuh ikannya? Pengalaman kayaknya. Akalnya atuh, suami perasaannya atuh, akalnya 8. Diomelin sama istri sampai melotot, istri tolak pinggang istri, dia masuk kamar mandi berak sambil ngerokok. Bodoh amat tuh nenek-nenek mau ngomong apa, nggak punya perasaan dia mah. Betul bu? Betul bu? Maka kembali tadi subhanallah yang terakhir, wa ata'at jauzaha, ibu-ibu masuk surganya taat ame suami. Saya sampaikan ustadzah-ustadzah di Canggareng, ustadzah, kalaupun ustadzah banyak ilmunya, suami belum tapi banyak. Pertama, nggak boleh jadi imam dalam rumah tangga. Kira-kira istrinya karena fasih bacaannya, kata istrinya, udah papa sholat maghrib di belakang aja, mama jadi imam. Nggak boleh. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Di samping tidak sah, insya Allah sholatnya nggak bakal selesai. Kenapa? Belum sujud baru ruku udah dinaikin sama suaminya. Bu, kira-kira suaminya tadi bilang, mana ustazah? Ngaji pak, angkatin jemuran ya pak. Musuh. Laki disuruh ngangkatin jemuran. Hati-hati, bu. Memang pada dasarnya semua apa yang ada pada rumah tangga itu tanggung jawab suami. Kalau kenteng bocor yang ngebaikin siapa bu? Yang nyapu rumah siapa bu? Yang masak, yang nyuci siapa bu? Suami sesungguhnya. Yang nyari beras siapa bu? Yang nyari lauk siapa bu? Yang nyari duit siapa bu? Perempuan. Anissa hayatul zinah, perempuan perhiasan. Kasih bedak, kasih apa lipstik, kasih minyak wangi, taruh di lemari, cekrek dikunci, selesai. Itu perempuan. Nanti kalau suaminya mau, kata suaminya, pesawat akan mendarat. Kata istrinya, landasan siap menerima. Iya. Tapi kalau kata suaminya, pesawat akan mendarat. Kata istrinya, landasan lagi cuaca buruk, silakan pesawatnya mendarat ke tempat lain dulu. Kira-kira begitu nggak ibu-ibu di sini? Begitu nggak? Ampun, dasar. Pernah ibu dibeliin minyak wangi sama suami? Alhamdulillah. Alat-alat kecantikannya dipersiapkan sama suami? Alhamdulillah, masya Allah. Rasul punya istri Siti Khadijah, miliarder kota Mekah. Siti Khadijah itu uangnya kayak tisu bu, diambil muncul lagi, ada lagi. Rasul nenteng dari pasar apa? Minyak wangi, bedak, skincare, lipstick, baygon. Buat siapa? Buat istrinya. Padahal suaminya tadi Rasulullah kan sedang berjuang, istrinya orang kaya, tetap tanggung jawab. Saya tanya sekali lagi, ibu-ibu suaminya pernah ke pasar enggak beliin minyak wangi? Alhamdulillah. Ini mah masya Allah, istrinya mohon maaf tidur sama suami, leher fresh care, bawah balsem, pinggang hot cream. Suami mau meluk, waduh, autan, hutangnya tai balanga, talinya putus sebelah, disambung pakai peniti. Suaminya teriak, "Adau!" Ada apa bang? Peniti goblok.
Begitu enggak ibu-ibu? Dandannya buat suami apa buat kondangan? Jawab yang jujur, jawab. Buat suami apa buat kondangan? Pantes suaminya mancing. Gitu sih. Perhiasan dipakai buat pengajian doang. Mohon maaf ustazah, di Cengkareng ada ustazah gelangnya sampai sikut kalau ngajar ngaji. Ibu-ibu rukun Islam ada 5. Breng. Ada jamaah nggak mau kalah, cincinnya bererot. Dia bilang, ustazah habis pengajian mampir ke rumah saya ya. Masya Allah. Cengkareng. Cuman saya tanya, ustazah dari mana asalnya? Sarkemis. Bu, insya Allah pengajian ini untuk menggapai surganya Allah. Ketika Allah ridho, diawali dengan ridho suami ibu. Kendati mohon maaf suaminya belum tapi doyan sholat, suami ibu belum tapi doyan ngaji, tetap hargai hormati suami. Berangkat pengajian, cium tangannya bolak balik, kecup tadi kening di bawah telinganya. Kira-kira begitu nggak ibu? Masya Allah. Bu, gua tanya Bu RW, Bu RW jawab, begitu nggak sama Pak RW? Bu, jangan sampai begini ada penceramah. Bu, apa bedanya binatang sama manusia? Perbedaannya kan cuman atu, kalau manusia sholat, kalau binatang enggak sholat. Jadi kalau suami ibu enggak sholat sama dengan, berarti ibu dinaikin. Enggak usah begitu dong. Sebab kalau suami belum tapi rajin sholatnya, ladang dakwah buat ibu. Papa malam ini siap mamah layanin papa. Mamah sudah minum irek 17 dus dengan madu setengah ember, telur bebek 8 butir, siap menerima mama. Tapi kalau papa syaratnya sholat isya dulu saya. Ini mah mentang-mentang karena suaminya tadi nggak suka ibadah, dia tahajud di samping suaminya, dia bilang keras lagi doanya, ya Allah suami ini titipanmu ya Allah, karena dia nggak suka sholat, nggak suka ngaji, ini titipan ini silahkan ambil kepadamu ya Allah, titipan. Nggak boleh begitu bu. Insya Allah kan manusia mah yang menggerakkan hatinya Allah, betul. Emang salah kita sih kenalannya di Metro Mini ya dapatnya begitu. Kalau kenalan di pondok pesantren dapetin ustaz. Alhamdulillah. Makanya kalau ustaz mau nambah istri biarin aja. Kenapa? Karena dia mah pakai sarung. Amin bu. Amin bu. Amin bu. Ya Allah. Dari tadi gua ngaji nggak pernah diaminin. Yang terakhir, bu, pengajian ini kembali karena rasa cinta dan sayangnya kepada suami. Insya Allah.